Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV One yang mudah-mudahan kita semua insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu didampingi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau melihat ada sosok nenek-nenek yang kelihatannya nampak seolah-olah muda. Karena nenek itu habis didandanin, habis di make upin lah. Maka ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, perumpamaan apa ini wahai Jibril? Kok ada nenek-nenek yang sudah sangat tua renta, akan tetapi nampak seolah-olah muda?" Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, itu adalah perumpamaan dunia yang sebenarnya sudah sangat tua renta namun nampak seolah-olah muda." Maka pemirsa TV One yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita injak ini, alam semesta ini itu sudah sangat-sangat tua. Berapa sih umur bumi yang kita injak ini? Menurut Profesor Dr. Hari Harjono, salah satu ahli geologi, beliau berkata bahwa umur bumi jika diukur dari umur batu itu sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu. Itu umur bumi yang kita injak. Sedangkan umur alam semesta diperkirakan 13 miliar tahun yang lalu. Ini perkiraan. Akan tetapi itu berarti bahwa umur bumi ini sudah sangat tua, sudah sangat renta, namun nampak seolah-olah muda. Kenapa? Karena mungkin dengan kecanggihan teknologi, dengan bangunan-bangunan yang tinggi, dengan kemewahan, kemegahan yang nampak di dunia ini, sehingga nampak seolah-olah muda. Pemirsa TV One yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratkan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Surah Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa dulu langit dan bumi dulunya satu padu, fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Jadi dulu Bapak Ibu, langit dan bumi dulunya satu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Jadi semakin hari langit itu semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba masanya ketika tiang-tiang langit ini sudah enggak ada, maka langit itu akan runtuh bersatu kembali seperti sedia kala. Kapankah itu? Ketika tiang-tiang langit sudah tiada. Apakah tiang langit itu? Ialah kalimat la ilaha illallah. Ketika enggak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di saat itu pula lah tiang-tiang langit itu akan runtuh. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kemudian menciptakan alam semesta, itu tidak serta-merta Allah kemudian menciptakan manusia. Alam semesta itu diciptakan dalam Quran surah As-Sajdah. Allah berfirman, "Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Allah menciptakan langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya fi sittati ayyam, 6 masa atau 6 hari. Tapi jangan dianggap harinya itu seperti hari kita sekarang. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungannya kita. Jadi kemudian setelah Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan makhluk-makhluk jauh sebelum manusia.
Ada banyak makhluk yang Allah ciptakan sebelum kedatangan manusia, bahkan termasuk jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin itu lebih duluan diciptakan dibanding dengan manusia. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan manusia di muka bumi ini Allah ciptakan sebagai khalifatan fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata, kami ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Apa sih itu khalifah? Khalifah itu bisa diartikan pemimpin, juga bisa diartikan pengganti. Ketika Nabi wafat, diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian diganti oleh Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah makna lainnya adalah pengganti. Kedatangan manusia di muka bumi ialah untuk mengganti manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang sudah punah sebelumnya. Makanya kadang ada orang bertanya, ini sebenarnya mana yang lebih duluan mana? Nabi Adam alaihissalam ataukah manusia purba? Kalau dalam Al-Quran kita sering mendengarkan kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam. Sementara kalau kita belajar di ilmu-ilmu sejarah, ada yang namanya manusia purba. Nah, coba kita lihat dari sisi sejarah. Berapa sih jarak antara kita dengan Nabi Adam alaihissalam? Kalau kita melihat jarak kita dengan Nabi SAW sekitar 1.500 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Berarti jarak kita dengan hijrahnya Nabi sekitar 1443 tahun yang lalu. Jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam diperkirakan 571 tahun. Berarti jarak kita dengan Nabi Isa sekitar 2000 tahun yang lalu. Sekarang kan sudah 2021. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Musa diperkirakan 1700 sampai dengan 1900. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Ibrahim diperkirakan sekitar 500 tahun yang lalu. 500 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Adam diperkirakan 3000 tahun. Artinya apa? Itu tentu hanya perkiraan, hanya prediksi berdasarkan penelitian sejarah. Akan tetapi pada intinya bahwa jarak kita dengan Nabi Adam alaihissalam hanya puluhan ribu tahun, belum sampai ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu.